Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Teman-teman, sebelum kita belajar, seperti biasa deh, kita berdoa dulu. Oke, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, hari ini sudah sarapan semuanya? Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman hari ini bisa fokus untuk mendengarkan materi pada kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangka dan juga sendi manusia. Oke, semuanya fokus ke depan, lihat ke arah laptop ini. Oke, ilustrasi yang pertama. Ketika waktu liburan, ayah mengajak Radit pergi berkemah. Radit sangat senanglah pergi berkemah bersama ayahnya karena bisa menikmati alam. Ayah mulai memasang tendanya nih. Dia mulai masang tenda, dia mulai pasang penyangganya untuk tendanya dan mengikat tali-tali kepada tiang-tiang yang telah disiapkan. Nah, lalu anak ini bertanya, si Radit nanya, "Ayah, kenapa sih tenda itu harus pakai penyangga ini?" Ayahnya cuma tersenyum. Kira-kira menurut teman-teman ada yang tahu nggak kenapa si ayah ini pasang penyangga buat tenda ini? Oke, ada yang mau angkat tangan? Yang mau jawab boleh angkat tangannya. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi penyangga ini berfungsi supaya tenda tidak mudah roboh, sehingga tenda ini kan jadi mempunyai bentuk dan bisa ditempati oleh kita untuk beristirahat. Oke, kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Di sini ada gambar apa coba anak-anak? Oke, bentuk anak-anak yang sedang bermain layangan. Oke, apa sih Ibu kaitannya sama layang-layang? Nah, di sini ketika diperhatikan layang-layang itu mempunyai rangka juga sama. Yang dari bambu ini loh, tuh. Ada yang tahu apa fungsi bambu ini? Oke, betul, supaya layang-layangan ini punya bentuk. Ya, betul sekali, supaya bentuknya kokoh. Oke, betul. Nah, ternyata tubuh kita juga sama, teman-teman. Di dalam tubuh kita ini punya tulang. Nah, coba dipegang tangannya, dipegang jarinya. Ada tulang. Nah, tulang ini merupakan rangka. Rangka merupakan kumpulan tulang. Nah, fungsinya tadi sama. Memberikan bentuk tubuh, kemudian melindungi organ yang ada di dalam tubuh, dan supaya kita bisa berdiri tegak. Betul. Kemudian apakah hanya dengan rangka ini saja kita bisa bergerak dengan bebas seperti sekarang ini? Tentu saja tidak. Iya. Kenapa tidak? Kita masuk ke ilustrasi berikutnya. Di sini Ibu Guru punya gambar seseorang yang sedang membuka dan menutup pintu. Siapa yang mau mempraktekkan membuka dan menutup pintu? Oke, boleh dipraktekkan. Siap. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ketika Andi membuka dan menutup pintu, nah pasti di samping pintu itu terdapat apa itu namanya? Ada yang tahu? Oke, itu namanya engsel.
Engsel itu berfungsi supaya pintu itu dapat dibuka dan juga ditutup. Nah, manusia juga punya engsel. Jadi engsel itu berfungsi sebagai supaya bergerak gitu. Engsel itu pada manusia dinamakan sebagai sendi. Sendi merupakan pertemuan antara dua tulang atau lebih. Oke. Pertemuan antara dua tulang atau lebih. Nah, kalau bayangin teman-teman ya, kalau kita nggak punya sendi gitu, pasti tubuh kita gak akan bisa bergerak, jadi cuma kaku aja. Contohnya kayak jari tangan kita. Kalau kita nggak punya sendi, berarti kita nggak bisa nulis, kita nggak bisa makan, nah kita nggak bisa pegang sesuatu. Nah, berkat karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi rangka yang sempurna, kita diberi sendi, kita diberi kekuatan berupa otot, sehingga kita bisa bergerak dengan bebas. Nah, di dalam rangka manusia kan terdapat sendi ya. Sendi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu ada sendi putar. Coba putar-putar kepala. Oke. Nah, betul. Sendi yang berfungsi di sekitar kepala ini, di leher ini disebut sebagai sendi putar. Nah, di olahraga sering kan ya kita putar-putar kepala seperti ini. Ini namanya sendi putar. Jadi oke, berikutnya ada sendi geser. Sendi geser itu memungkinkan pergerakan tulang menggeser tulang lain. Contoh pada kaki kita ini nih. Nah, yang di bawah ini kan pas olahraga tuh pergelangan kakinya sering di pas pemanasan ya. Tuh gitu. Ini namanya sendi geser. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana ini sendi yang bisa digerakkan ke dua arah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya pada ibu jari. Coba angkat ibu jari kalian. Nah ini namanya sendi pelana. Bisa ke depan, bisa. Depan belakang bisa, kiri kanan bisa. Nah, ini sangat berfungsi dan sangat membantu kita dalam menulis. Oke. Kemudian yang keempat itu ada sendi engsel. Sendi engsel yang tadi contohnya seperti pada pintu tadi, geraknya hanya ke satu arah, ke depan, ke belakang. Ya, depan belakang berarti satu. Tuh. Kiri kanan berarti satu juga. Nah, contohnya pada rangka manusia, coba di sebelah mana kira-kira? Di sebelah sikut. Oke, betul sekali. Adanya di sini ke satu arah. Coba diperhatikan tuh, 1, 2. Nah, ada lagi. Coba tebak di mana lagi? Oke, betul, adanya di lutut. Ya, lutut kita bisa bergerak ya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sehingga lutut kita ini berfungsi kan untuk bisa menendang bola, bergerak ke sana kemari gitu ya. Karena ada namanya sendi engsel, kayak pintu ya. Ingat sendi engsel itu kayak pintu aja, logikanya dibuka hanya ke satu arah saja. Kemudian yang kelima itu ada sendi gulung. Sendi gulung itu apakah sendi yang digulung-gulung? Tidak, teman-teman. Sendi gulung itu merupakan sendi yang bergerak kedua arah. Jadi bisa depan belakang, kiri atau kanan. Contohnya pada rahang kita nih. Ketika kita makan, a e itu kan pergerakan sendi. Kemudian bisa ke kiri kanan, ke kiri ke kanan. Nah, itu yang dinamakan sendi gulung. Yang terakhir ada sendi peluru. Sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi ini kemungkinan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Beda ya, kalau tadi sendi putar itu ini ya, bisa putar. Kalau sendi peluru itu ini.
nih, bisa bergerak ke segala arah. Ya, contohnya pada lengan kita nih, bisa menangkap benda ya dengan cekatan. Oke, boleh teman-teman kita perhatikan lagi. Coba semuanya perhatikan ke depan. Di sini ibu guru punya gambar rangka tulang supaya kita mengerti dan paham nih mana aja jenis sendi. Yang pertama tadi kita ulas lagi ya. Sendi itu ada 6. Yang pertama ada sendi putar. Coba dilihat di sini di leher. Contohnya leher, memutar gerakan leher. Yang kedua ada sendi plana. Sendi plana berarti ini jari jempol yang bisa bergerak ke segala arah, kedua arah. Yang berikutnya ada sendi geser. Sendi geser pada pergelangan kaki kita nih yang bisa digeser. Sendi geser. Kemudian ada sendi engsel. Engsel ingat pokoknya kayak engsel pintu aja, sama. Berarti ke satu arah saja. Mau kiri, kanan, ke depan, belakang, satu arah. Kemudian berikutnya ada sendi gulung. Sendi gulung itu ingat kita makan. Ingat kita tuh gunain sendi gulung buat makan. Itu. Yang terakhir ada sendi peluru yang bisa bergerak ke segala arah. Bisa melempar batu. Oke. Supaya kita lebih ingat lagi, supaya kita lebih ingat, coba perhatikan semuanya. Di sini ibu guru punya lagu. Nadanya 2 mata saya. Oke, siap? Pertama, sendi, sambil ikuti gerakannya ya. Sendi peluru putar semua arah. Sendi engsel satu arah saja. Sendi putar kepala. Sendi pelana 2 arah saja. Ada satu lagi namanya geser, hanya bergeser di telapak tangan. Rangka dan sendi buatku bergerak. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat. Oke, nah itu dia teman-teman, nanti hafalkan di rumah ya. Besok kita tes semuanya biar hafal. Oke, sesudah kita mengetahui fungsinya rangka, kemudian apa itu sendi dan juga berbagai macam sendi. Nah, di sini ibu guru punya, di sini kalian buka di LKPD-nya ada membuat replika tangan sederhana. Oke, bahan-bahannya siapkan kardus, sedotan, lemnya, gunting, benangnya, benang wol, pensil, dikeluarkan semuanya. Oke. Pada percobaan kali ini, pada proyek kali ini, kita akan mengetahui bagaimana sih fungsi sendi itu, bagaimana sih fungsi rangka tulang itu. Oke, ibu guru kasih waktu 20 menit untuk membuat replika tangan itu. Oke, 15 menit berlalu. Oke, ada yang sudah jadi. Wow, hebat sekali. Ini kelompok 1 sudah jadi ya ininya ya. Wow, ini dia teman-teman. Ini dia hasil dari kelompok 1. Kita coba ya. Kita tarik. Nah, coba teman-teman sebutkan mana yang disebut dengan rangka. Yang ini Bu. Oke, yang ini betul. Oke, mana yang disebut dengan sendi? Yang ini Bu, yang ruas-ruasnya. Oke, betul. Coba teman-teman perhatikan bagaimana jika kita tidak memberikan jeda gitu di antara sedotan satu sama sedotan lainnya, akan kaku.
Betul sekali. Jika kita tidak memberikan jarak antara satu sedotan dan sedotan lain, maka akan kaku. Nah, coba kita tarik ya yang kelompok 1. Kita tarik 1, 2, 3. Wow, bisa. Oke, ininya bagus sekali ya. Nah, pada kelompok 1 sudah bisa nih. Sendinya berfungsi dengan baik, rangkanya juga kokoh. Nah, oke teman-teman. Oke, kita sudah belajar ya hari ini tentang rangka dan sendi. Boleh disebutkan rangka itu berfungsi sebagai memberi bentuk pada tubuh kita, melindungi organ-organ tubuh kita. Kemudian kalau sendi itu merupakan pertemuan antara dua tulang atau lebih. Ada jenis sendi, yang diantaranya ada sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan juga sendi putar. Oke, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya berupa rangka dan berupa tubuh yang sehat dan rangka yang kuat, sehingga kita bisa bergerak dengan fleksibel. Oke, coba tulis, catat di buku kalian. Tanpa rangka, aku tidak punya bentuk. Tanpa sendi, aku tidak bisa menekuk. Oke, sekian teman-teman untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.